Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan, mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi untuk maju, sejahtera. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi melalui proses pembelajaran dan cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Perhatikan semuanya, letakkan sampel yang akan diuji ke dalam 4 tabung reaksinya. Ya, perhatikan semua, sampel yang akan diuji masukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi yang sudah disediakan, yang sudah dikasih merek pada masing-masing gelasnya. Pentingnya peran pendidikan bagi generasi bangsa ditandai dengan peringatan Hari Pendidikan yang berlangsung setiap bulan Mei. Bulan Mei bukan semata-mata hanya diperingati sebagai hari kelahiran Bapak Perintis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, namun sekaligus sebagai momentum untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme semua insan pendidikan. Di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, peringatan Hari Pendidikan Nasional yang mengusung tema Nyalakan Pelita, Tinggikan Cita-Cita memiliki perhatian tersendiri dari seluruh komponen pemerintah kabupaten. Dalam rangkaian Bulan Pendidikan Nasional yang jatuh pada bulan Mei, kabupaten berjuluk Negeri Selawang Segantang ini mendapatkan kehormatan dihadiri langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Dalam rangkaian Bulan Pendidikan Nasional ya, dan kami Kabupaten Bangka Tengah menjadi salah satu tempat persinggahan Pak Menteri untuk menggemakan tema Nyalakan Pelita dan Terangkan Cita-Cita itu. Nah, untuk di Kabupaten Bangka Tengah sendiri kami kemas menjadi beberapa pertemuan dengan Pak Menteri. Yang pertama adalah dalam rangkaian untuk penguatan literasi yang kita laksanakan di SMP 1 Koba, yaitu lomba membaca dan menulis terkait dengan pengembangan literasi. Kita kerjasama dengan Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, kemudian kita talk show dengan Pak Menteri khusus mengenai bagaimana pembangunan pendidikan yang berfokus pada pengembangan pendidikan anak usia dini. Lalu yang ketiga, pertemuan dengan guru-guru pembelajar di SMK 2 Koba. Ini merupakan guru-guru Bangka Tengah yang tergabung di dalam KKG, MGMP, dan MKKS yang merupakan gerakan guru pembelajar yang sudah dilakukan oleh Bangka Tengah sejak tahun 2015. Jadi dalam rangkaian itulah maka Pak Menteri menghadiri kunjungannya ke Bangka Tengah. Bahasanya, Pak. Ini kepala kantor. Disambut dengan tarian khas negeri Serumpun Sebalai, Menteri Pendidikan Anies Baswedan langsung menghadiri kegiatan literasi. Di antaranya lomba menulis dan membaca yang diselenggarakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Koba, Bangka Tengah. Lomba literasi siswa dan guru jenjang SD, SMP, dan SMA di SMP 1 Koba ini bertujuan memupuk generasi bangsa yang gemar menulis dan mampu berkarya dengan tulisan sejak usia jenjang sekolah. Saya dari SMA 1 sebenarnya, Kabupaten Bangka. 9 ini yang kedua. Didampingi oleh Bupati Bangka Tengah Erzaldi Rosman,
Anies Baswedan juga berkesempatan mengunjungi pameran hasil karya siswa dan aneka kuliner SMP Negeri 1 Moba. Seluruh rangkaian kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk menggaungkan tema Bulan Pendidikan Nasional yang bertajuk Nyalakan Pelita, Tinggikan Cita-Cita. Ya, jadi nyalakan pelita, terangkan cita-cita artinya adalah kita buat agar pendidikan itu menjadi cahaya yang membukakan wawasan. Kalau kita berada di ruangan dan tak ada cahaya, kita tak mengetahui apa yang ada di sekitar kita. Begitu ada cahaya, kita langsung tahu apa yang sekitar kita. Begitu ada pengetahuan, begitu ada pendidikan, kita jadi mengetahui. Terus yang kedua adalah terangkan cita-cita. Buat cita-citanya itu makin tinggi, makin besar. Lalu kerja keras, bukan hanya untuk mencapai cita-cita, tapi kerja keras untuk melampaui cita-cita. Itu pesan. Ya. Keseriusan Kabupaten Bangka Tengah dalam membentuk generasi masa depan yang mampu menyalakan pelita pendidikan dan meninggikan cita-cita menuju Indonesia pintar dilakukan dengan kerjasama berbagai lini di pemerintahan kabupaten. Hal ini tergambar jelas dari roadmap pendidikan Bangka Tengah yang memulai generasi sehat sejak usia dini dengan mencanangkan kesehatan dan tumbuh kembang anak sebagai fokus yang mendasar. Dilantiknya Bunda PAUD yang disaksikan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Anies Baswedan di Gedung Serbaguna Bangka Tengah adalah bentuk keseriusan pemerintah negeri Selawang Segantang ini dalam melahirkan generasi sehat sejak dini. Demikian pengukuhan ini saya lakukan. Semoga Allah Yang Maha Kuasa meridai kita semua. Koba 17 Mei 2016. Pemasangan selain Bunda PAUD. Kini visi misi yang tengah diemban oleh Bunda PAUD adalah memaksimalkan agen penggerak PAUD berkualitas, agen pendidikan keluarga, agen penggerak sarapan sehat dalam menyongsong generasi masa depan yang sehat sekaligus berkualitas. Sebagai porsi saya sebagai Bunda PAUD, yang pasti saya menggerakkan anak-anak usia dini untuk bagaimana mereka menjadi anak-anak yang cerdas, ya, meningkatkan kompetensi dari pendidik-pendidik PAUD-nya. Tadi hari ini juga kita mengkolaborasikan satu narasumber yaitu Profesor Hadinsyah, yaitu jadi bukan hanya dari sisi pendidikan tapi juga bagaimana makanan sehat itu berperan terhadap anak-anak, perkembangan tumbuh kembang anak dan kecerdasan anak-anak. Saya terus terang alhamdulillah disupport oleh pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Dinas Pendidikannya dan Dinas Kesehatannya. Kita sudah punya rencana aksi bahwa nanti akan ada fasilitator-fasilitator yang akan menjadi agen penggerak, menyampaikan sarapan sehat, gerakan kader gerakan sarapan sehat, dan itu disupport dengan dana ADD di masing-masing desa, bahwa masing-masing desa itu harus mengalokasikan dana untuk usia dini, stimulasi untuk sarapan sehat. Gitu. Itu implementasi yang akan kami lakukan. Sekaligus kita juga mensosialisasikan pentingnya sarapan sehat terhadap anak-anak
usia dini. Jadi kebetulan kami dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Pendidikan mempunyai sinergitas untuk menyiapkan bangsa. Untuk sekarang ini kami mempunyai program yang sangat mendasar sekali, yaitu tentang sarapan sehat. Di Bangka Tengah ini kita mengadakan program sarapan sehat adalah memang ini ada sinergitas Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Ini dimotori oleh Ibu Bupati, yang mana Bupati sangat concern sekali terhadap kesehatan anak-anak. Jadi tujuannya adalah apa? Untuk mendisiplinkan anak yang pertama, karena dengan sarapan sehat itu anak menjadi disiplin. Dia tiap pagi harus bangun pagi, orang tuanya harus bangun pagi, sehingga lebih disiplin. Terus kemudian untuk pencernaan lebih teratur, karena pagi makan, terus kemudian bisa dicerna sampai pagi lagi harus buang air besar, sehingga rutinitas itu menjadi lebih baik untuk. Terus kemudian anak menjadi lebih dapat menerima pelajaran pada waktu jam-jam agak siang, karena kalau kita dengan sarapan pagi, makanan tersebut dicerna dan berfungsi untuk meningkatkan otak sehingga anak bisa konsentrasi dalam belajar. Lain dengan anak yang tidak sarapan, pada siang hari dia akan mengantuk sehingga penerimaan pelajaran penerimaan pelajaran untuk anak-anak menjadi kurang, sehingga perlunya sarapan pagi di sinilah. Program sarapan sehat bagi anak usia dini kini tengah dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Bupati Bangka Tengah, Erzaldi Rosman, bahkan turun langsung menjelaskan program yang kini telah tertera di dalam visi dan misi pendidikan di negeri Selawang Segantang. Dalam acara talk show bersama dengan Menteri Pendidikan, Erzaldi menjelaskan tentang pentingnya membuat program sarapan sehat dalam mencetak generasi berkualitas di Bangka Tengah. Ini kerjasama antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Kesehatan melalui puskesmas-puskesmas yang ada di kecamatan yang diperiksa secara periodik, termasuk pemeriksaan tumbuh kembang badan ataupun bodi anak. Gizi, kami baru mendapat arahan ataupun karena membaca kami kami tahu bahwa gizi itu penting, tetapi ternyata yang apa yang kami lakukan terdahulu itu belum pas. Maka pada kesempatan ini kami sudah mulai melaksanakan suatu program, yaitu sarapan sehat yang kita peruntukkan bagi anak-anak PAUD tentunya. Dan secara bertahap ini kami mohon dukungan baik dari pemerintah provinsi dan CSR, daripada swasta untuk membantu program gizi ini yang berupa sarapan sehat. Dan alhamdulillah ini sudah kita mulai untuk tahap tingkatan anak dari PAUD dulu. Nah, untuk mendukung ini, baru saja tadi kita sampaikan bahwa kita sudah membentuk kader-kader sarapan sehat, sekaligus kader-kader inilah yang nanti akan mensosialisasikan bagi orang tua mengenai betapa pentingnya sarapan sehat ini dan gizi sehat. Realisasi sarapan sehat pada anak usia dini telah berlangsung di Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Namang, Bangka Tengah. Upaya ini rutin dilaksanakan setiap harinya dengan bimbingan langsung para guru di TK ini. Yaitu untuk menu sehat yang diutamakan kepada anak, kemudian model pembelajaran yang terbarukan, kemudian lagi peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini di Kabupaten Bangka Tengah. Pertama, di menu sehat kita sudah lama melaksanakan. Apalagi misalnya itu ada lempah kuning ya, harus diangkat dari budaya potensi daerah Bangka ini, kita sudah lama itu karena ada program dari kita itu di Rabu Kuning. Kemudian juga untuk imtaknya kita sudah laksanakan, karena itu untuk karakter anak ya, kita sudah tanamkan sejak dini, itu terutama di sholat duha dan sholat zuhur yang ada di sekolah kita. Jadi untuk sarapan pagi ini kan sebenarnya hal yang biasa di masyarakat kita ya. Hanya karena sekarang ini ada kesibukan ibu-ibu, mungkin harus ke kebun, harus bekerja, itu menjadi agak berkurang.
Nah, kami dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan ini sekarang ini bekerja sama untuk melatih. Kita memang melatih kepada tenaga pendidik, kemudian tenaga kesehatan dan kader-kader. Nah, kedepannya dengan ada pelatihan ini kita melatih lagi untuk kader-kader semua kader di semua wilayah Bangka Tengah ini sehingga manfaat daripada sarapan pagi ini bisa dilaksanakan oleh semua karena dengan adanya pelatihan kader-kader tersebut sehingga menjadi lebih luas, semua masyarakat tahu dan bisa mengajak ibu-ibu yang tadinya tidak memberikan sarapan kepada anaknya, hanya memberikan uang untuk jajan. Nah, ini kan kurang bagus nih karena pertama kita juga mindset anak menjadi jelek karena saya sering jajan. Tapi apabila diberikan sarapan pagi, mereka menjadi lebih disiplin, bangun pagi, kemudian dia sarapan, bisa berangkat sekolah. Manfaatnya lebih bagus karena makanan-makanan disediakan tentunya makanan sehat. Terkait dengan pembangunan pendidikan kami yang lebih menekankan kepada anak usia dini ini, kami melakukannya secara holistik terpadu dengan baik itu dengan Dinas Kesehatan, dengan Badan Pemberdayaan Perempuan, dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat, dengan BPMPD, itu semua kita laksanakan secara terpadu. Jadi mulai dari dengan kesehatan, kita mulai dari pemeriksaan gigi anak-anak itu secara periodik, pertemuan dengan dokter-dokter gigi yang ada di desa, di puskesmas itu ke sekolah, kunjungan ke sekolah, kemudian ditambah lagi dengan sekarang ini kita sudah ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk menyiapkan sarapan sehat, jadi mensosialisasikan dan menggerakkan kepada bunda-bunda PAUD dan kepada orang-orang tua yang anaknya sekolah di PAUD untuk menyiapkan sarapan sehat kepada anak-anak kita. Kemudian dengan pemberdayaan perempuan kita fokus untuk mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang menjadi kabupaten layak anak ini, di mana kita harus menyiapkan komponen-komponen yang untuk memberikan lahan yang seluas-luasnya bagi anak-anak kita untuk berkreasi. Nah, ini adalah upaya kita untuk menyiapkan generasi Bangka Tengah yang memiliki sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan lebih handal ke depannya. Jadi kita melakukan pembangunan di keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan ini. Pentingnya pendidikan melalui sarapan sehat sejak dini yang kini tengah digencarkan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah adalah upaya pembentukan karakter dari kecil tentang pentingnya menjaga perkembangan fisik dan asupan makanan sehat dalam lingkup keluarga dan lembaga pendidikan. Hal inilah yang disadari oleh tenaga pendidik di setiap jenjang pendidikan. Tidak terkecuali jenjang pendidikan anak usia dini Taman Kanak-kanak Negeri Pembinaan Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Bahwa membiasakan yang benar sejak dini adalah kunci kesuksesan dalam membentuk generasi pintar Indonesia. Oke. Untuk mencapai tujuan itu yang kita harapkan anak-anak terutama yang ada di Desa Namang itu mereka tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan cerdas, kemudian menjadi insan-insan yang berkualitas. Selanjutnya, yang sudah kami lakukan di sini, pertama itu kami menanamkan pembiasaan karakter dari biasa sikat gigi, biasa cuci tangan, kemudian biasa makan bersama, biasa bermain bersama dengan teman. Itu akan menumbuhkan rasa pembelajaran kepada mereka, sehingga harapan kita itu kegiatan itu benar-benar menjadi
asupan bagi mereka untuk di kemudian hari. Fokus mempersiapkan generasi bangsa yang mampu mengisi tantangan perkembangan anak tidak hanya bertumpu pada program yang melibatkan peserta didik saja. Tenaga pengajar, dalam hal ini para guru, juga menjadi hal penting yang diperhatikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Pada kunjungannya ke Kabupaten Bangka Tengah, Anies Baswedan berkesempatan bertemu langsung dengan guru-guru yang tergabung dalam kelompok kerja guru se-Kabupaten Bangka Tengah. Dalam menggaungkan dan menyatukan visi pendidik yang harus lebih mendidik anak-anak untuk masa depan, bukan mendidik anak-anak untuk masa lalu. Kita ini punya tanggung jawab, besar sekali tanggung jawab kita. Kita harus mendidik anak-anak kita untuk masa depan, bukan mendidik anak-anak kita untuk masa lalu, masa depan. Oh, itu semua kita tahu. Tapi pertanyaannya, apa sih yang dibutuhkan anak-anak kita masa depan? Apa yang dibutuhkan masa depan? Nah, kalau kita lihat hanya kurikulum saja, kalau kita lihat hanya pedoman-pedoman yang kita sekarang lagi mencoba melakukan beberapa perubahan, nanti Bapak Ibu akan rasakan kalau mengikuti pelatihan-pelatihan. Tapi kita ingin menyiapkan anak kita untuk masa yang berbeda. Masa yang berbeda. Anak kita adalah anak yang hidup di abad 21. Tantangannya lain sekali dengan kita kemarin. Karenanya bagi Bapak Ibu semua, bagi kita termasuk saya, nomor 1, mari kita terus menjadi pembelajar. Mewujudkan insan Bangka Tengah yang berkarakter dan religius kini menjadi fokus yang tengah dikembangkan oleh pemerintah kabupaten berjuluk Negeri Selawang Segantang ini. Dinas Pendidikan bahkan kian fokus membentuk karakter dan kebiasaan positif peserta didik sejak jenjang pendidikan anak usia dini. Nah, untuk mewujudkan ini semua, kami bergerak untuk tahun 2016 ini lebih menekankan kepada porsi pembangunan pendidikan yang lebih diperbanyak dari jenjang anak-anak usia dini, di mana untuk jenjang PAUD ini merupakan investasi yang sebenarnya sangat besar yang harus yang bermakna, sangat bermanfaat bagi anak-anak didik kita ke depan. Karena itu kami penguatan pendidikan mulai dari anak-anak usia dini. Dan untuk tahun ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam upaya untuk pengembangan anak usia dini ini. Kalau memang dari jumlah lembaga PAUD kita itu sudah 163 lembaga, di mana satu desa kita itu ada 50 lebih. Jadi rata-rata satu desa itu kita sudah 3 PAUD. Dan ini merupakan komitmen kita yang melebihi daripada tuntutan dari pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat itu mencanangkan satu desa satu PAUD, dan kita sekarang sudah satu desa sudah 3 PAUD. Nah, dari jumlah kita sudah memenuhi, sekarang kita tingkatkan mutu pengelolaan PAUD-nya, mulai dari pengelolaan lembaganya, mutu tenaga pendidik kependidikannya, kemudian mutu proses pembelajarannya. Ini kita lakukan secara keseluruhan, termasuk kita ingin meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikannya. Nyalakan pelita, tinggikan cita-cita adalah konsep dasar membentuk karakter anak yang selalu sadar akan pentingnya pendidikan dalam menyongsong Indonesia pintar. Konsep ini juga diharapkan mampu memupuk keyakinan setiap peserta didik sekaligus tenaga pengajar untuk terus berjuang dalam mewujudkan cita-cita dan bahkan melampauinya. Tidak hanya itu, upaya menggaungkan konsep ini juga diharapkan mampu direalisasikan di setiap komponen dunia pendidikan di Bangka Tengah. Sehingga visi dan misi pendidikan di negeri Selawang Segantang dapat membentuk insan Bangka Tengah yang berkarakter dan religius dapat diwujudkan.